tiket buat mudik. Tuh. Terus baju lebaran udah mulai dicicil dan kayak karena tahun kemarin nggak mudik jadi pakaian tahun lalu juga fine sih. Yang penting kapalan aja kan. Ya paling kita membersihkan rumah agar terlihat rapi dan nyiapin THR. Persiapan nggak ada yang spesial sih, seperti lebaran-lebaran sebelumnya aja paling. Pastinya baju lebaran, kue lebaran, sama nyiapin THR ya buat saudara-saudara buat ponakan. Ini sih cari-cari baju baru buat anak-anak, kayak harus peci baru, kerudung baru kayak gitu. Karena kalau hari raya emang buat mereka harus yang baru ya. Karena aku termasuk new moms yang menghadapi lebaran, hal pertama yang jadi tujuan yaitu membuat baju seragam. Kumpul-kumpulnya sih. Iya benar, karena kita lagi di pandemic situation dan udah lama nggak kumpul. Iya, udah berapa tahun kita nggak pulang. Jadi kayak mudik aja tuh udah sebuah Hal yang paling kita tunggu-tunggu ya untuk bulan Ramadan. silaturahmi keluarga besar. Sungkem, temu keluarga, anak sungkem di kita, jadi belajar juga tuh. Berkumpul sama keluarga besar. Mudik ya. Terus alhamdulillah tahun ini kita juga udah bisa mudik, karena tahun-tahun kemarin karena COVID kita nggak bisa mudik. Jadi tahun ini tuh Kangen lah untuk mudik ya. udah antusias banget buat mudik. Ya, mengajak anak bersilaturahmi ke sanak saudara. Makan opor, kumpul keluarga, terus ketemu saudara jauh, sama THR. ya nggak bakal dipakai juga sih, paling pun dipakai ya buat kebutuhan gitu. Tidak pernah. Enggak. Terus terang enggak. Uangnya anak kita pisahin memang betul-betul buat anak. Buat anak. Gitu. Jadi kita nggak pernah megang uang anak. Nggak pernah megang uang anak. Bukan Udah uang ada THR tempat. aja sih, uang apapun misalnya dikasih neneknya gitu, ya udah itu buat anak. Enggak sih, karena kita lebih ngajarin anak kalau misalnya dapet THR atau dapet uang dari saudara itu lebih ke ditabungin buat dia nanti kebutuhan pengen beli apa gitu. Kadang-kadang pinjem sih, buat pinjem dong kak THR-nya buat beli bensin, pinjem dong kak THR-nya buat belanja ini itu, tapi nanti dikembaliin kok. Mungkin nanti akan terjadi ya. Kalau suruh dia minta sih enggak lah, enggak kayak. Kalau dikasih ya nggak nolak. Tidak pernah. Soalnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Minta ini kan konteksnya minta ya, enggak, kita sih enggak. Ya, kita nggak ngajarin nolak, tapi kita juga nggak ngajarin minta gitu. Enggak, Tidak. sama sekali enggak. Soalnya apa ya, kalau misalnya dari kecil kita udah ngajarin, oh minta kalau ini datang ke sini minta THR enggak, minta THR, kayaknya nanti sampai gede dia jadi kebiasaan gitu. Jadi kita kalau dikasih kita terima, kalau enggak ya udah. Pastinya enggak sih, cuma kalau dikasih ya diterima gitu. Iya, Ya pastilah. ya pasti. Karena itu tradisi dan hal yang bisa menghangatkan suasana pada saat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bentar lagi lebaran nih parents. Bagaimana persiapannya? Sudah aman semua kah? Idul Fitri adalah hari yang paling dinanti oleh semua umat muslim, di mana setelah 1 bulan puasa, akhirnya kita bisa merayakan kemenangan. Hari Raya Idul Fitri waktunya berkumpul dengan keluarga besar, di mana ada salah satu tradisi yang tidak luput dari kita, yaitu memberi atau meminta THR. Ya kan parents? Nah, ngomong-ngomong THR, apakah kita boleh mengajarkan anak kita meminta THR? Disclaimer dulu ya parents, mengajarkan anak meminta THR atau tidak itu hak parents semua ya. Karena saya tahu cara mendidik anak setiap orang tua berbeda-beda. Tapi di sini saya ingin kasih sedikit perspektif atau sudut pandang yang berbeda terkait THR ini.
Berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alaka min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra." Artinya, barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Ya, tidak bisa dipungkiri berbagai THR menjadi tradisi, di mana yang mampu memberi kepada yang tidak mampu. Tapi akhir-akhir ini makna berbagi THR sudah agak melenceng nih dari makna yang sebenarnya, yaitu berbagi. Malah menjadi kewajiban bagi yang mampu dan rata-rata kita yang tidak mampu menjadi wajib untuk meminta kepada yang mampu. Wow, kadang secara tidak sadar orang tua mengajarkan anaknya untuk menjadi pribadi yang meminta-minta. Dan ada beberapa orang tua yang meminta THR dulu kepada salah satu keluarganya atau kepada kolega-koleganya gitu ya, dengan alasan untuk anaknya. Tetapi anaknya tidak tahu apa-apa, dia hanya menuruti kemauan orang tuanya saja. Kemungkinan besar apa yang parent contohkan akan ditiru oleh si kecil pada kemudian hari. Nah, ada beberapa kalimat yang bisa parents hindari atau mungkin biasa kita katakan ya pada anak pas hari lebaran, yakni, "Lihat tuh, tante datang. Sana salim dulu biar dapat THR." "Tante, om, nih ponakannya mau salim. Mana nih tante THR-nya?" "Tante, om kan udah kerja, pasti dapat THR nih. Bagi dong ponakannya." Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang serupa ya kan. Secara tidak langsung, bisa jadi kalimat itu akan masuk ke alam bawah sadar anak. Dan kalau udah terbiasa nih parents, itu akan menjadi karakter ke depannya. Karena pikiran akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata akan berpengaruh pada tindakan. Tindakan akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan akan membentuk karakter. Nah, karakter ini yang akan menentukan kita menjadi baik atau buruk ke depannya. Kalau kata-kata kita ke anak, "Ayo nak, minta nak, mumpung lebaran, ayo nak." Maka itu akan membentuk karakter anak kita yang tangannya harus di bawah gitu loh. Kenapa kita tidak ajarkan anak buat, "Ayo nak, kasih nak, ayo nak, berbagi, walaupun sedikit, ayo nak, berbagi." Itu lebih asik dan elegan daripada harus meminta-minta. Berarti kalau dikasih harus ditolak dong? Ya enggak juga. Kalau dikasih ya terima dan bilang terima kasih berapapun jumlahnya. Dan jangan suka dibanding-bandingkan ya parents, karena bukan masalah nilainya, tapi keikhlasan karena mau berbagi. Maka dari itu, yuk parents, kita ajarkan anak-anak kita untuk berbagi walaupun sedikit. Jangan sampai anak kita bermental peminta. Karena parents, ini pesan saya, mendidik anak dengan baik adalah investasi untuk masa tua kita agar diperlakukan baik pula oleh si anak di kemudian hari. Oke, itu saja sudut pandang terkait THR. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa memaknai kemenangan yang sesungguhnya dan menjadi orang tua yang lebih baik dari masa ke masa. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi semua kaum muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.